telah memanggil satu inspektur Kabupaten Oganilir, Kepala Dinas PMD Kabupaten Oganilir, Camat Sungai Pinang, Kades Sungai Pinang 1, Camat Indralaya Utara, Kades Suat Batok beserta Ketua BPD, Camat Indralaya Selatan, Kepala Desa Tebing Gerinting Utara dan BPD, Kades Lubuk Sakti dan Ketua BPD, Camat Tanjung Raja, Kepala Desa Sri Dalam dan Ketua BPD. Dalam rangka laporan daripada masyarakat yang tidak menerima BLT. Jadi sehubungan dengan itu seluruh desa yang kami panggil sama kasusnya. Berapa desa Pak? 1, 2, 3, 4, 5 desa. So, Oganilir yang lapor yang kami panggil hari ini. Jadi dari 5 desa itu semua permasalahan sama. Warga yang melapor tidak menerima dana BLT. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari desa masing-masing, itu sudah dapat kita terima penjelasan secara lisan, bahkan data tertulis dengan lengkap, bahkan ada yang siap memaparkan melalui fokus tadi, tapi tidak kita setujui untuk menjelaskan. Dari penjelasan masyarakat yang melapor dengan penjelasan kepala desa, ternyata ada ketidakmengertian dari masyarakat tentang apa itu dana desa, apa itu BST, apa itu PKH, apa itu BPNT, dan apa itu BLT. Jadi penjelasan dari kepala desa, yang berhak menerima BLT itu adalah warga yang tidak menerima bantuan BST, PKH, BPNT, dan dana bantuan sosial lainnya. Itu yang berhak menerima BLT. Setelah diseleksi, maka didapatlah warga yang berhak menerima BLT. Kemudian diseleksi lagi bahwa yang PNS, TNI, Polri, serta perangkat dan juga pensiunan itu juga tidak berhak menerima BLT. Dari data sosial memang ada masih, karena itu data BST yang di 2015, yang sekarang masih ada yang menerima, tapi sudah mulai diverifikasi dan kantor pos sudah menolak bagi yang tidak berhak itu. Begitu kita konfirmasi ke kepala desanya yang bersangkutan, ternyata bukan perangkat. Jadi namanya saja sama, tapi bukan orang itu. Yang seperti di Sri Dalam itu atas, ternyata begitu kita cross check, rupanya bukan Nazarudin Kadus, Nazarudin yang lain. Yang warga tidak tahu bahwa nama si penerima itu Nazarudin. Ketahuan mereka namanya itu Najamuddin, tapi nama aslinya Nazarudin. Jadi misinformasi yang kurang jelas diterima oleh masyarakat. Jadi begitu kita cross check, ternyata bukan bantuan BLT yang diserahkan itu yang dikatakan mereka itu bantu partai, tapi pada saat perangkat tersebut menerima bantuan dari DPC-nya berupa minuman dan kue-kue di dalam mobilnya, masyarakat nanya, itu bukan bantuan itu dari partai. Jadi diartikanlah bahwa bantuan itu, dikatakannya bahwa itu bantuan partai. Tapi minta data-datanya, ternyata mereka memahami, ternyata mereka juga salah mengakui bahwa nama yang dilaporkan ternyata perangkat, ternyata begitu proses bukan perangkat. Kemudian yang katanya dia perangkat mengatakan itu bantuan partai, ternyata salah arti, salah bantuan yang diartikan ratusan. Itu mereka harus menyisihkan 25% dari dana desa untuk BLT, untuk bantu masyarakat yang terdampak COVID.
Nah, 25% itu setelah diseleksi ternyata masyarakat yang menerima itu di luar dari penerima bantuan lain 400 orang, 400 kakak. Tapi kuota dana yang disediakan di dana desa itu cuma cukup untuk 100 orang. Tidak boleh lebih. Karena kalau lebih, jadi inilah buah simalakama bagi masyarakat kita juga, bagi perangkat-perangkat desa. Karena dana yang disediakan itu hanya kuotanya 100 orang, sementara yang setelah diseleksi, setelah dikeluarkan dari yang menerima yang lain, ternyata ada 400. Berarti mengisikan masyarakat yang memang menerima, tapi harus disisikan lebih kurang 300. COVID ini yang pertama ialah keluarga miskin, kemudian sakit menahun, kronis. Jadi itu yang prioritas. Jadi berjenjang. Tadi kami sudah tanya dengan inspektorat, tanya dengan PMD, tanya dengan dinas sosial bahwa data yang sudah dimasukkan itu final, sudah penerima BLT itu sudah final tanggal 3 bulan Juni, ya 3 bulan Juni itu sudah final. Jadi penerima dana BLT itu itulah orangnya. Jadi final. Nah, yang tidak menerima tadi untuk sementara belum ada petunjuk. Tidak ada solusi lain. Solusi lain kita sudah koordinasi dengan dinas sosial, itu database ya. Jadi kita akan masukkan ke database dinas sosial. Kalaupun nanti ada bantuan bentuk lain dari pemerintah maupun dari kabupaten, mereka menjadi prioritas. Tambah, jangan dikurang-kurang. Kalau tidak mau demikian, selesai ini baru ikut wawancara. Oke. Semua Bu, gimana Bu masalah kasus yang kemarin yang di pasien dipulangkan dari rumah sakit Bahari kemarin Bu, analoginya dengan SOP kita di RSUD UGD ini? Bapak Hasanuddin ya, yang dari Tanjung Raja. Jadi Bapak tersebut dijemput dari rumah Tanjung Raja oleh tim PSG, tim gugus tugas. Masuk ke rumah sakit ke RSUD Ogan Ilir dengan terkonfirmasi COVID positif. Jadi setelah kami terima, kami rawat, kemudian kami lakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis dan dilakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, kemudian karena ruang isolasi kita penuh hanya untuk cukup 3 orang, kami rujuk ke rumah sakit Bahari. Nah, setelah dari rumah sakit Bahari, ternyata yang kami temui pernyataan dari bapak-bapak bahwa beliau dipulangkan dari rumah sakit Bahari, dan menurut kami SOP-nya rumah sakit Bahari itu memulangkan pasti sudah dinyatakan sembuh. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi menderita COVID-19 Bu? Iya, dia masuk dengan diagnosa COVID-19. Tapi setelah dari rumah sakit Bahari itu udah sembuh itu Bu? Sudah, mereka merawat, masuk ke ruang isolasi, sudah dirawat di sana dengan penata laksanaan COVID pasti. Dan setelah sembuh, boleh dibawa pulang oleh keluarga. Gimana? Kami tidak berani masuk ke ranahnya rumah sakit Bahari. Itu setiap rumah sakit punya SOP masing-masing. Tetapi mungkin mengingat pasien kita dari luar kota, biasanya si pasien yang menghubungi keluarga untuk dijemput. Karena biasanya kalau pasien pulang itu sudah dinyatakan sembuh dan boleh dibawa pulang oleh keluarga. Apa yang dibekali oleh rumah sakit Bahari kami juga tidak mengetahuinya, jadi saya tidak bisa kasih komentar. Kami hanya bisa kasih komentar apa yang kami tangani di sini. Dari sini Bu? Iya. Sebelum ke Bahari Bu? Iya.